Shalom anak muda. Shalom. Mana nih suaranya? Saya melihat banyak anak-anak muda, ada 2000 jiwa ya. Amin. Sekali lagi dong, kami mau menyapa teman-teman semuanya yang di sini dulu deh. Shalom. Shalom. Wah, shalom juga teman-teman yang ada di online. Shalom. Apa kabar kalian semuanya? Oke, yang di sini dulu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Udah lama ya. Iya. Seharusnya antusiasnya lebih berapi-api lagi karena kita udah lama nggak ketemu secara tatap muka yang di sini. Teman-teman yang online apa kabar? Boleh komen di bawah ya. Komen di bawah ini ya. Kami menyambut semua teman-teman buat kedatangannya. Terima kasih dan ini sebuah kerinduan kita untuk kita bisa ibadah bersama. Amin. Amin. Yang rindu ibadah bersama boleh lambaikan tangannya. Boleh sorakan ahai. Asik. Yang di rumah boleh sorakan ahai dengan kolom komentar ya. Oke, baiklah kita akan mulai ibadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah, aku ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan kita kotaknya tidak di depan, jadi teman-teman tidak berjalan ke depan nanti, tapi kotaknya ada di belakang sana, di dekat pintu luar. Nah, teman-teman boleh memberikan persembahannya sebelum ataupun sesudah ibadah. Jadi nanti kita akan doa sama-sama, tapi untuk memberikan persembahan teman-teman boleh memberikannya sebelum ibadah ataupun setelah ibadah. Oke teman-teman, jadi nanti mungkin ada yang belum tahu, jadi nanti setelah ibadah nanti teman-teman boleh memberikannya di belakang dekat pintu luar. Amin. Baiklah, kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bawa hati kita bawa kerinduan kita kepada Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, waktu yang kami tunggu Tuhan Yesus untuk bisa beribadah bersama-sama ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kami mau muji, menyembah Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Bapa. Kami bawa kerinduan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet. I surrender all to you, Lord. Here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, flowing into my heart as I worship you. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, I set my eyes, I set
Betapa kami membutuhkan kasih Tuhan, lawatan Tuhan siang hari ini Bapak. Sekali lagi katakan, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, as I worship you, Jesus. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. I need your presence, Let it be a cry, let it be a cry from my heart. Putting out the sacrifice of praise, let it be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet, let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be worship from my heart for you, my peace. Let it be a cry from my heart for you. The sacrifice of praise, let it be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship from my heart for you, my King. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri sambil mengangkat tanganmu dan katakan, Your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, how I need you, Lord. To you, Lord, Spirit of life, blowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your grace. Tuhan melihat setiap hati anak-anak mudamu siang hari ini, Bapak, yang membawa kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang mungkin sudah jauh Tuhan, tapi hari ini memutuskan untuk kembali
Tuhan. How I need your presence, Lord. We need your presence, Lord. Mari dengan kerinduan nyatakan betapa rindu Engkau, betapa menginginkannya Engkau kasih Tuhan. Sekali lagi, tanpa musik nyatakan, how I need your presence, Lord. Kami merindukan Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Sekali lagi, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. We need your presence, Lord. Your presence, Lord. We need you, God. Spirit of life, Spirit of life, Spirit of life, flowing into my how I need your presence, Lord. We need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Spirit of life, flowing. One more time, say, we need your presence, Lord. Your presence, Lord. We need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, one more time, say, Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart, as I worship you. As I worship you, Lord. Yes, I worship you, How I need your presence. How I need your presence, Lord Jesus. Kami merindukanmu Tuhan, kami menginginkanmu Yesus. Ini hati kami bawa di hadapanmu.
segala raja. Haleluya, haleluya, Mari teman-teman yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, mari angkat tanganmu, agungkan nama Dia. Nyatakan kerinduanmu, nyatakan apapun yang ingin kau bicarakan pada Tuhan pribadi lepas pribadi. Biarkan Tuhan mendengarkanmu. Buka hatimu, buka hatimu buat Tuhan. Tuhan mau masuk dalam hatimu, Tuhan mau masuk dalam hati setiap kita. Tuhan ingin di tahun 2021 ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi pribadi yang bisa lebih melekat kepada Tuhan. Tuhan sedang membuka tangannya menunggu kita kembali ke dalam pelukanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan ampuni setiap kami ya Bapa. Tahun 2021 ini Tuhan, kami ingin bisa menyerahkan hati Tuhan lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Sekali lagi nyatakan lagu ini. How I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, flowing into my heart. How I need your presence, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, flowing. Sekali lagi. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Yes, yes, thank you, Jesus. Spirit of hope, Spirit of love, flowing into Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, flowing in Spirit of hope,
kita, baik yang ada di rumah-rumah, yuk jangan malu, kita angkat tangan kita mau berdoa buat bangsa kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah, ini semua juga karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diizinkan untuk ibadah onsite. Kami bersyukur Tuhan di tahun ini karena kami yakin tahun ini adalah tahun integritas. Tuhan mau pakai kami semua menjadi alat-alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di biji matanya Tuhan. Bangsa kami ada di rencananya Tuhan. Kami yakin Kau akan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Apapun itu Tuhan. Dan kami yakin kami mau sepakat. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dengan sehati dan sepakat, Tuhan akan mendengarkannya dari surga. Dan kami di sini lebih dari itu Tuhan. Untuk itu kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Berdoa Tuhan untuk COVID-19 untuk bangsa. Tuhan itu kami imani, kami yakini, dan kami juga bangga kami ada dalam komunitas Shine ini Tuhan. Biarlah komunitas ini terus berkembang, maju untuk memuridkan, karena kami yakin Tuhan kami mau untuk melakukan amanat agung Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan, kota Batam. Kami yakin juga kami mau terus berdoa buat kota kami Tuhan, di mana kami tinggal. Kota ini Tuhan sudah nubuatkan sebagai kota kunci. Kami imani, kami yakini Tuhan, agar kota ini juga bisa menjadi berkat untuk kota-kota lain dan juga untuk bangsa-bangsa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, untuk hari ini kami juga memberikan persembahan, agar setiap persembahan yang kami berikan hari ini bisa memperlebar dan bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, kami mau melompat, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan bola kita, serahkan haleluya. Serahkan wuh. Oke. Coba tanpa musik ya. Serahkan haleluya. Wuh. Semua memuji Tuhan, amin. Oke, kita kayaknya perlu peregangan tubuh ya, biar asik gitu. Coba ikutin saya ya. Ke kiri berarti kan ke kanan, oke? 1, 2, 3. Ayo, mana nih? Kok gak gerak nih? Ayo, yang di rumah juga ikutan ya. Oke, ke sini. Oke, sekarang salto ya. Bercanda. Jangan. Gimana? Udah meregang, udah stretch badannya? Stretch. Sekarang kita latihan untuk lompat kecil-kecil ya. Oke, kita latihan. 1, 2, 3. Saya belum melihat semuanya melompat ya. Oke, bagus sekali. Mungkin karena efek pandemi kali ya, karena rebahan kali. Iya, agak kaku. Enggak apa-apa. Kita mulai menyesuaikan diri, amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Serahkan haleluya. When I think about your goodness, my heart is overnight. How do I begin to thank you for everything you've done? For you keep on loving me, and you cause my heart to see. Semuanya. You make me come alive again. Oh, you
come alive again. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breath. Siap-siap semuanya mengangkat bagi Tuhan. Semuanya. Haleluya. Lebih semangat lagi katakan. So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing and lifting up your name. Will you keep on loving me? It goes my heart to sing it. Terus angkat tangannya. You make me come alive again. Yes, Jesus. Oh, you make me come alive again. Sorakan. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. You are my breakthrough. I praise you. I praise you. Semuanya mengucap. Thank you, Jesus. Mari sama-sama katakan, you are good. 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 Oh, you are good. You are good. You are good. You are good. Terus memuji Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepalanya ya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. You are my breakthrough. I praise you. Sekali lagi katakan. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. You are my breakthrough. I praise you semuanya. I praise you. Jump, jump. Hey, hey, hey. Sama-sama katakan, you are good. 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 Oh, you are good. You are good. You are good. Sekali lagi dengan yakin katakan, you are good. You are good. You are good. You are good. Oh, you are good. You are good. You are good. You are good. Serahkan haleluya. Oke teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Thank you Jesus. Mari semua saya minta untuk menyiapkan hati kita. Kita buka hati kita, biarkan hadirat Tuhan melingkupi setiap kita, jangan menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Thank you, Jesus.
place. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, a consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, strip me of all my pride, my position. Till all I and all I see is your presence. Sing awaken me. Awaken me, oh, the fire and zeal, the fire for love, heaven open So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, a consuming fire come. Holy Spirit. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, with your mercy, with your grace, Holy Spirit, with power and with love, a consuming fire, Holy Spirit, Holy Spirit, fill this place with your mercy, with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, a consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit. One more time singing. So come and fill this place with your mercy, with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, a consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know. We want more. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. Oh, we want more. We want more. We want to know you.
glory. We want to know you. Come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill it. Come and fill this place, Holy Spirit. Oh, with power, with power. Come on, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Come and fill this place with your mercy. Kau hadir Tuhan, Kau hadir Roh Kudus. Oh God, come on Lord. Oh rarabasyandarararabo. Oh rabasararara. Marilah sembah Dia, mari sembah Dia, jangan ada yang berdiam diri. Mari sembah Dia di rumah-rumah, sembah Dia di tempat ini. Oh rabasararab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 ara. Oh rarabaso, we need you, Holy Spirit. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. We want more of your presence. Di rumah-rumah Tuhan, di tempat ini. We want more of your glory. Sing, we want to know you, Lord. Oh, we want more of your presence in this place. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa biar setiap kami boleh mengalami Roh Kudus siang hari ini, baik kami di rumah ataupun kami di tempat ini. Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari hadirat Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang membayar harga untuk tetap datang Tuhan. Sekalipun cuaca kondisinya tidak baik. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir. Biar kiranya kehadiran Tuhan juga dinyatakan buat setiap teman-teman yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami bersyukur kami sudah lewati 9 bulan Tuhan beribadah online. Hari ini kami bisa ibadah onsite. Kami bersyukur Tuhan, kami yakin selama 9 bulan kemarin Tuhan melihat waktu gak ada orang yang lihat.
Waktu kami ada di kamar dan ikut ibadah online. Waktu hati kami menyembah, tangan kami terangkat. Mungkin kami gak dilihat seperti sekarang. Tapi Tuhan lihat waktu itu, Tuhan hadir. Tuhan memperhatikan bagaimana kami beribadah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Engkau menghargai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jeripayah di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sekalipun kuotamu udah mau habis, kamu keluar masuk ikut ibadahnya karena kuota dan jaringan. Jeripayahmu tidak ada yang sia-sia. Dan hari ini Tuhan mau lawat kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Bersama-sama menjadi pelaku firman. Tidak hanya pendengar dan pemberita saja. Berkati Tuhan, kami bersyukur, lawat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Oke, sekali lagi shalom. Waduh. Sekali lagi yang kenceng ya. Shalom. Oke, udah lama banget. Biasa kan di rumah shalomnya versi silent mode gitu ya. Geter-geter aja paling ya. Shalom. Jit gitu ya. Sekarang kita harus biasain lagi untuk tetap berekspresi dalam menyembah Tuhan. Amin. Dalam beribadah dan dalam melayani Tuhan gitu ya. Aku mau ucapin Happy New Year buat semuanya. Selamat tahun baru. Boleh tengok kanan kirinya dari jauh. Kasih salam sehati, oke? Atau lambaikan tangan, katakan selamat tahun baru, Happy New Year. Udah lama gak duduk sebelah kamu, cie ya. Udah lama gak lihat kamu, oke? Happy New Year semuanya. Buat teman-teman yang mungkin dulu belum pernah ikut ibadah Shine juga welcome. You are welcome here. Dan hari ini kita akan bahas tentang live in integrity, oke? Nah, karena tahun ini kita dapat tema dari gembala pembina kita, Pastor Niko. Temanya yaitu, boleh dibantu slide-nya? Di next boleh? Temanya adalah tahun integritas ya, tahun integritas. Nah pertama kali aku dengar tentang tema ini, kesannya tuh bukan kayak tahun-tahun sebelumnya. Kalau teman-teman ngikutin terus tema-tema tahunan Pak Niko, dulu-dulu selalu isinya tuh tentang tahun multiplikasi, ya tahun pemulihan seutuhnya. Jadi nuansanya itu berkat gitu. Kayak wah tahun depan nih tahun multiplikasi seutuhnya. Pokoknya nggak sabar untuk ke tahun berikutnya karena kayak udah ada berkat disiapkan untuk kita semua. Tapi waktu masuk ke tahun lalu dan tahun ini, tema tahunnya itu kayak nggak terlalu clear gitu ya, tentang apa ya. Tapi kok mulai ngerti kalau tahun lalu dan tahun ini itu bicara lebih kepada tanggung jawab daripada berkat Tuhan. Sekalipun itu kok juga percaya di dalam setiap tanggung jawab ada berkat Tuhan. Amin. Nah tahun ini tahun integritas, tahun lalu tahun new dimension, dimensi yang baru. Awalnya juga bingung, apa sih maksudnya dimensi yang baru. Tapi pertengahan tahun, nggak nyampe pertengahan lah ya. Bulan 3 kita udah mulai ngerti, memang ini dimensi yang baru. Semuanya jadi baru. Cara kita beribadah, sekolah, kerja, kuliah, ibadah, semuanya berubah. Benar-benar jadi sebuah new dimension. Nah kalau tahun lalu itu kejadian sesuai dengan tema, aku yakin dan percaya tahun ini juga pasti kejadian sesuai dengan tema. Yang percaya katakan amin. Karena firman Tuhan bilang begini, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nabi-nabi di sini juga bisa berarti pemimpin rohani. Nah, Pastor Niko adalah gembala pembina kita. Dan di bawah Pastor Niko ada Pastor Johan Handoyo, Pastor Irwan, Pastor Erwin, gembala di tempat ini. Dan mereka juga menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan tuntunan Tuhan. Makanya kita setiap awal tahun perlu ikutin, ya, perlu benar-benar menangkap apa yang Tuhan mau. Nah tahun ini adalah tahun integritas. Sama-sama katakan tahun 2021. Kurang kenceng, tahun 2021 adalah tahun integritas. Nah di bulan ini kita akan ada series ya, judulnya Starter Pack. Kita lihat di depan. Nah Starter Pack ini apa sih filosofinya gini. Anggaplah 2021 sebagai sebuah pulau atau kota atau tempat yang kita belum pernah pergi sebelumnya. Kita nggak tahu ada apa di sana, kita nggak tahu kita akan ketemu siapa di sana.
Dan kita cuma boleh bawa satu backpack, satu tas ransel. Kira-kira apa aja yang kamu mau masukin di tas ransel kamu untuk perjalanan kamu di tahun 2021 ini? Yang mengerti katakan amin. Nah, kita akan bagi beberapa sesi dari hari ini, minggu depan, dan minggu depannya. Oke, jadi ada integrity, itu bicara hari ini. Minggu depan ada humility, minggu depannya lagi forgiving heart, dan minggu terakhir communal lifestyle. Jadi kau berharap kita bisa tetap ikut, baik yang online dan onsite, supaya setiap temanya kita bisa dapat. Oke, apa aja yang mesti kita bawa di backpack kita, ya jangan sampai ada yang ketinggalan, supaya semua tas kita isinya komplit dan kita siap buat tahun 2021. Nah, apa sih artinya integritas? Integritas artinya hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran, baik di pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hidup dalam kebenaran, kebenaran di sini bukan self-truth. Ya, bukan kebenaran versi kita. Banyak orang udah ikut Tuhan Yesus, tapi pakai kebenaran versi sendiri. Ya, versi sendiri itu bisa jadi gini, kepercayaan dia atau tradisi dari orang tuanya, dari keluarganya. Ah, nggak apa-apa kok, memang begitu. Padahal kita nggak percaya. Sebagai anak Tuhan kita nggak percaya, tapi kadang-kadang keluarga besar dengan berbagai macam filosofi dan tradisi ngasih kita sebuah nilai yang sebenarnya bertabrakan dengan nilai firman Tuhan. Nah, kebenaran di sini bukan kebenaran apa kata orang, kebanyakan. Oh, dia juga kayak gitu, oh dia juga kayak gitu, oh berarti bolehlah kayak gitu. Nah, itu bukan kebenaran. Itu mayoritas orang ngomong seperti itu, tapi belum tentu Tuhan ngomong seperti itu. Jadi kebenaran di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi tahun 2021, kalau kita mau hidup berintegritas, kita nggak bisa lepas dari yang namanya firman Tuhan. Amin. Kita nggak bisa nih jalan sendiri dan berpikir kita benar. Ada salah satu ayat firman Tuhan yang tulis begini. Ada orang menyangka jalannya lurus, ternyata menuju kepada maut. Itu ada ayatnya di Mazmur atau di Amsal. Ya, jadi jangan sampai kita pikir kita benar, terus ujung-ujungnya nyasar. Make sure dari awal tahun ini kita mulai mencintai Alkitab. Amin. Nah, kalau kita bilang kita cinta Tuhan Yesus, kita harus buktiin itu dengan mencintai Alkitab. Ya, karena firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita nggak bisa bilang, saya cinta Tuhan, tapi saya nggak cinta baca Alkitab. Ya, kita kalau bilang kita cinta Tuhan, semestinya kita juga cinta baca Alkitab. Karena Alkitab yang adalah firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi tahun ini yuk kita buktiin kecintaan kita sama Tuhan. Mulai punya gaya hidup membaca firman setiap hari. Caranya silakan masing-masing cari cara yang paling nyaman buat kalian. Intinya adalah baca. Oke, keep reading again and again. Udah selesai kok, puji Tuhan. Terus bukan berarti habis itu nggak baca lagi, lanjutin lagi. Oh, baru mau mulai. Kalau ada teman-teman di sini yang baru mau mulai, bisa mulai dari perjanjian baru. Atau kalau di sini ada teman-teman yang perlu teman untuk baca Alkitab bareng, juga boleh kasih tahu ya. Ada salah satu leader kita juga di tempat ini punya grup untuk ngumpulin orang-orang yang lagi baca Alkitab. Supaya saling ngingetin, saling kalau ada pertanyaan bisa nanya di situ. Saya baca ini itu saya nggak ngerti, bisa tanya. Jadi itu jadi teman baca Alkitab bareng. Oke, dan hidup dalam kebenaran harus nyata di pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena kalau orang jadi orang Kristen, percaya Yesus bilangnya, tapi nggak suka baca firman, akhirnya nilai hidupnya diambil dari Instagram, dari postingan orang, ya, dari motivational post. Nah, kata ini benar nih, oh ini benar nih, ini benar nih. Akhirnya semua orang bikin kebenaran versi masing-masing. Dan akhirnya kita jadi bingung karena nggak ada standar yang sama. Dan nggak heran orang bilang orang nggak kenal Tuhan Yesus bilang gini, ini orang percaya Yesus sama orang nggak percaya Yesus kok sama aja ya. Sama aja, pikirannya sama, negatifan, ya, terus perkataannya juga sama, tukang gosip, tukang ngomongin orang, perbuatannya juga sama. Nah, kalau mau beda, yang jadi input kita nggak boleh postingan motivator, amin. Yang jadi input haruslah firman Tuhan.
Sampai orang nih ketemu kita bisa rasain bedanya. Tadi di ibadah umum juga Koko sampein. Kalau ayah dan bunda, maksudnya papa mama gitu ya, lagi masak nih ayam, bumbu. Biasa tuh ayamnya diapain? Biar bumbunya lebih jos, diapain? Gak tahu kok, aku mau makan aja dah. Aku GoFood sih biasanya gitu ya. Jadi tidak tahu menau. Nah biasanya tuh ayamnya diungkep ya. Ada yang pernah dengar istilah itu? Oh terima kasih Tuhan Yesus. Ya ayamnya diungkep biar bumbunya tuh lebih ngeresep katanya gitu. Sama, kalau kita diungkep dengan firman Tuhan, orang waktu ketemu kita tuh langsung ngerasain beda ya. Bukannya tasteless, ngerti ya, gak ada rasa, lu tawar-tawar aja. Tapi mulai ngerasa, beda nih emang nih. Kalau dia ada ya, beda. Positif orangnya, berhikmat, pikiran-pikirannya tuh bagus. Ide-idenya cemerlang, perkataannya positif. Dia gak suka bikin orang down, malah dia suka nguatin orang. Emang beda nih. Terus habis itu apalagi perbuatannya juga lurus. Dia orangnya gak main-main ngelakuin hal yang gak benar. Kelihatan bedanya. Nah biarlah setiap kita di tahun ini semakin bersinar. Amin. Seperti nama komunitas ini. Dengan hidup sesuai dengan nilai firman Tuhan. Nah salvation is free. But God's blessing are conditional. Coba sama-sama ngomong yuk. 1, 2, 3. Salvation is free but are conditional. Keselamatan itu gratis bukan karena murahan. Tapi karena terlalu mahal kita gak bisa bayar. Akhirnya Yesus yang bayar di kayu salib. Dikasih cuma-cuma free ke kita. Tapi untuk ngalamin berkat Tuhan ada condition. Ya, term and condition. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Makanya ada orang yang Kristen tapi belum tentu hidupnya ngalamin janji Tuhan. Karena dia tidak ngikutin syarat dan ketentuan yang berlaku. Makanya Musa waktu ketemu bangsa Israel, dia bilang gini, di hadapanmu aku perhadapkan berkat dan kutuk. Berkat kalau kamu mengikuti perintah Tuhan. Kutuk kalau kamu tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Jadi umat pilihan bangsa Israel nggak otomatis diberkati. Walaupun namanya udah keren nih, umat pilihan Allah, bangsa Israel. Belum tentu diberkati. Sama kayak kita. Anak Tuhan Yesus, orang Kristen belum tentu diberkati. Belum tentu ngalamin janji Tuhan. Karena untuk janji Tuhan ada term and condition-nya. Nah, term and condition-nya adalah kita harus hidup sesuai dengan peraturannya. Hidup dalam kebenaran. Oke? Dan that's why hidup dalam integritas kuncinya adalah memelihara rasa takut akan Tuhan. Nah, kalau teman-teman yang tertanam di gereja ini ya, maupun yang online yang ngikutin terus pasti tahu bahas soal fear of God. Kita udah pernah bahas ini di pertengahan tahun 2020. Kita bahas tentang fear of God dan ternyata tahun ini temanya adalah Year of Integrity. Karena kunci hidup berintegritas adalah memelihara rasa takut akan Tuhan. Mau lihat video bokep 19 detik, ada rasa takut akan Tuhan. Gak jadi gitu ya. Terus mau lihat video-video porno yang lain, memelihara rasa takut akan Tuhan. Gak mau deh, karena gue mau menjaga kekudusan. Oke, jadi the key to live in integrity is to maintain the fear of God. Ya, kalau kita nggak maintain the fear of God, kita pasti gampang menyimpang dari integritas. Train it to maintain it. Ya, makanya 1 Timotius 4 bilang begini, train yourself to be godly. Jadi untuk jadi orang yang penuh integritas, untuk jadi orang yang takut akan Tuhan, itu perlu latihan. Itu nggak bisa pakai penumpangan tangan. Misalkan ada hamba Tuhan yang luar biasa datang, Pak Niko tolong doakan saya biar saya jadi takut akan Tuhan. Didoain berkuasa sih, tapi untuk hidup terus-terusan takut akan Tuhan itu perlu latihan. Ya mengerti katakan amin. Sama kayak kita latihan, exercise, workout, jogging, naik sepeda, naik skuter, apapun itu deh ya. Semua itu kita lakukan untuk maintain health, benar ya? Kita training untuk maintain health, kita training olahraga gitu untuk menjaga atau memelihara kesehatan. Dan sama, untuk memelihara takut akan Tuhan, kita perlu training. Dan training apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari kisah Yusuf. Ya, Yusuf adalah salah satu dari man of integrity. Di Alkitab ada banyak man of integrity. Contoh yang paling keren siapa? Tuhan Yesus pastinya ya. Our ultimate example about man of integrity. Yesus. Tapi selain Yesus juga ada. Nah hari ini kita belajar tentang Yusuf. Yusuf bisa dibaca, teman-teman nanti bisa baca di Kejadian 37 sampai 50. Ya, coba deh baca lagi.
apalagi mengawali tahun integritas ini. Kita bisa lihat ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, man of integrity atau Yusuf, kurang lebih ceritanya gini, dia itu anak paling dikasihi di keluarganya. Dari 12 bersaudara, dia anak emas. Tapi anak emasnya dia nggak bikin dia lepas dari masalah. Ya, karena dia di anak emas kan, ditambah dia dapat mimpi. Jadi ceritanya suatu ketika dia dapat mimpi, ada berkas gandum dia berdiri, tapi berkas gandum saudara-saudaranya di dalam mimpi menyembah kepada berkas gandumnya dia. Terus mimpi yang kedua dia dapat lagi, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Mimpinya makin jelas gitu ya. 11 bintang itu saudara, matahari dan bulan itu ayah dan ibunya. Lalu setelah itu dia ceritain mimpinya, makinlah dia dibenci sama saudara-saudaranya. Sampai satu ketika, waktu dia lihat dari kejauhan, sama saudara-saudaranya lihat nih, wah si Yusuf datang, ini anak kesayangan nih, yuk kita bunuh aja yuk. Akhirnya saudara-saudaranya mau bunuh dia, tapi ada salah satu abangnya yang menyelamatkan, jangan dibunuh. Padahal dia mau nyelamatin nih, lempar aja ke sumur. Akhirnya dilemparlah ke sumur. Oke, terus habis itu dia nggak jadi dibunuh, terus dilihat ada saudagar dari Midian lewat. Udah kita jual aja, akhirnya dijual. Dijual jadi budak, terus dibawa ke Mesir, dibeli sama orang Mesir yang namanya Potifar. Potifar adalah pegawainya Firaun. Firaun itu kayak penguasa Mesir. Nah setelah dia kerja di sana jadi budak, kerjaannya bagus, bosnya suka, naik level, nggak cuma bosnya yang suka, istri bosnya juga suka. Tapi sukanya tuh suka dalam arti yang lain. Istrinya ini pengen tidur, ya mau berselingkuh dengan Yusuf. Yusuf nggak mau, akhirnya Yusuf difitnah sama istri Potifar. Dia bilang, ini budak dari Ibrani ini mau memperkosa aku. Akhirnya marahlah si bosnya ini, dimasukin ke penjara tanpa ditanya. Udah ketemu di penjara, udah nyampe di penjara dia ketemu sama 2 orang. Namanya nggak disebut sih ya. Tapi di situ ada juru minuman raja sama juru roti. Jadi mereka yang biasa hidangin minuman anggur sama roti. Di situ juru minum sama juru roti ini dapat mimpi, Yusuf terjemahin. Nah, singkat cerita, Yusuf pesan, nanti kalau kamu juru minuman raja udah kembali ke posisi kamu, keluar dari penjara, ingat aku ya, karena dari mimpi yang kamu dapat, aku terjemahin, kamu akan kembali ke posisimu menghadap Firaun. Tapi jangan lupain aku ya. Terus beneran terjadi nih, si juru minuman raja kembali bekerja, dikeluarin dari penjara. Dia lupain juga si Yusuf. Ada Yusuf udah bantuin dia, udah pesan sama dia, dilupain berapa lama? 2 tahun. Dan seterusnya, oke. Jadi, kok mau bilang gini, man of integrity bukan berarti hidupnya tuh lurus aja gak ada masalah. Waktu kita mau jalanin integritas, banyak sekali masalah yang akan kita hadapi. Tapi Yusuf membuktikan dia melewati semua itu dan jadi pemenang. Dan Koko berdoa setiap kita tahun ini juga sama. Amin. Mungkin gak mulus nih tahun ini. Tapi yuk kita belajar bagaimana merespon seperti Yusuf. Nah yang pertama apa sih ujian integritas yang Yusuf hadapi? Yang pertama, run from sexual sin. Yuk sama-sama ngomongin kenceng. 1, 2, 3. Run from, menjauh atau lari dari dosa seksual. Ya, karena si Yusuf, tadi Koko udah cerita, yang suka gak cuma bosnya, istri bosnya juga suka. Dan Kejadian 39 ayat 5-10 bilang begini, walaupun dari hari ke hari perempuan ini istri Potifar, membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Katakan lari keluar. Itulah yang harus kita lakukan dalam menghadapi dosa seksual. Nah, konteks hari ini dosa seksual itu bisa berarti gini, pornografi, lanjutannya onani, masturbasi, paling jauh free sex, seks di luar nikah. Terus dalam kehidupan rumah tangga nih, atau bahkan belum rumah tangga pun bisa terjadi, ada namanya flirting. Ya, mulai chat, kamu udah punya pasangan tapi kamu chat sama orang lain, terus pas chatnya mau dilihat kamu nggak mau, kamu hapus, nah itu udah tanda-tanda ya selingkuh. Dan ini semua nggak cuma terjadi di masa muda. Udah jadi orang tua pun udah nikah. Dosa ini tetap menghantui. Ya, that's why kita harus belajar menang di area ini. Yang mau katakan amin. Ya, kalian tahu dosa seksual itu punya kesenangan yang sebentar aja,
short term, tapi konsekuensinya lama sekali. Ya, long term consequences. Nah, perhatikan kalau dosa, Tuhan tuh pasti ampuni. Tapi konsekuensi kita harus tanggung. Ya, dosa nih, habis bunuh orang gitu ya, ekstrimnya bunuh orang. Terus datang ke Tuhan, minta ampun. Diampuni nggak? Kok ragu-ragu? Bunuh orang nih. Parah deh bunuhnya gitu ya. Terus dia minta ampun, diampuni nggak? Yakin ya? Yakin ya? Iya memang diampuni. Ya, karena dia setia dan adil. Kalau dia ngaku aja rendahin diri datang ke Tuhan pasti diampuni. Tapi proses hukum tetap jalan. Ya kan? Bukan dia udah diampuni Tuhan Yesus, sudah nggak usah ditangkap, dibebasin. Nggak mungkin kayak gitu. Itu namanya konsekuensi. Ya, misalkan kita, jangan kita lah ya, orang lain dah gitu. Jatuh dalam dosa pakai obat-obatan terlarang. Terus bertobat. Waktu kita bertobat, detik kita bertobat, Tuhan ampuni. Tapi zat kimia yang ada di tubuh kita enggak serta-merta langsung pada keluar sendiri gitu. Enggak. Walaupun Tuhan Yesus bisa aja sih buat gitu. Itu akan tetap ada di tubuh kita. Jadi iblis tuh enggak ngincar kita cuma jatuh dalam dosa. Yang dia fokusin kamu kena konsekuensi dosamu. Karena dia tahu, aduh kalau gua ngincar cuma dia berdosa, pasti diberesin lagi sama Tuhan. Diberesin lagi, diampuni lagi. Capek si iblis. Tapi iblis ngincar sampai lu jatuh, terus kena konsekuensi. Masalahnya gini, orang bisa memilih dosa apa yang dia mau, tetapi dia nggak bisa memilih konsekuensi yang akan datang. Yang mengerti katakan amin. Dia nggak tahu nih konsekuensi kalau gue lakukan hubungan seks, gue pornografi, onani, konsekuensinya apa ya? Kayaknya nggak ada konsekuensi soalnya. Ya pornografi kan ya cuman gue doang, nggak ngerugiin orang. Kita pikir kayak gitu kan. Kita nggak tahu konsekuensi apa yang akan datang waktu kalian nanti kita masuk ke dalam fase pacaran, menikah, berumah tangga dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Bahkan ada orang yang terus saja ngelakuin dosa ini, konsekuensinya akan semakin banyak dan semakin berat. So be very careful. A.W. Tozer bilang begini, sin will have fewer takers if its consequences were immediate. Kalau seandainya konsekuensi dosa langsung terjadi saat itu juga, pasti orang lebih takut buat dosa. Masalahnya dosa tidak seperti itu. Kamu lakukan, konsekuensinya bisa datang beberapa tahun kemudian. Kalian tahu kalau penyakit HIV/AIDS itu masa inkubasinya tahu berapa? 10 tahun. Sejak kamu kena, kamu nggak akan ngerasa apa-apa. Tapi 10 tahun kemudian, tiba-tiba kekebalan tubuh, imun sistem kita langsung drop. Kena banyak penyakit, terus nggak sembuh-sembuh. Biasanya orang kalau datang ke dokter dengan gejala-gejala kurang lebih seperti itu, dia langsung bilang, coba dites AIDS-nya. Kalau dites kena berarti masa inkubasinya udah selesai. Artinya gini, berarti 10 tahun lalu kamu ngapain gitu. Mungkin dia baru nyesel, aduh tapi saya udah bertobat 9 tahun lalu. Ya konsekuensinya baru datang sekarang, ngerti ya? Bayangin kalau itu posisinya udah nikah. Berarti kamu bisa nularin ke istri, bisa jadi ke anak. Ngerti ya? Kok bukan nakut-nakutin, but that's the real things happen in our world. Oke? Jadi itu tuh yang orang kadang tuh gak mikir. Ya pikir gak apa-apa, gak ngerugin orang, gak masalah. Masalah banget ya. Nah perhatiin konsekuensi dosa seks, ada kehamilan yang tidak diinginkan. Ujung-ujungnya kalau gak gugurin, anaknya lahir tapi dibenci. Kedua, penyakit menular yang tadi contohnya. Gambar diri yang rusak, rasa bersalah terus. Karena onani, masturbasi, rasa bersalah, terintimidasi, mau ibadah, mau baca Alkitab tuh rasanya berat, susah banget. Nama baik yang rusak. Hubungan yang rusak, kalau udah menikah bisa bercerai. Kalau enggak ya hilang trust. Ya, karena perselingkuhan dan lain sebagainya. Gak usah gitu deh, ini kok ngomong belak-belakan aja deh. Toh nanti gini lah, orang kalau nggak denger ini di sini juga bisa cari di internet kan. Mendingan denger di gereja. Dan dipadanin dengan kebenaran firman Tuhan. Kenyataannya gini nih, banyak orang kecanduan pornografi sampai dia merasa pornografi itu lebih seru daripada berhubungan dengan istrinya sendiri atau sebaliknya. Jadi jangan bilang, pornografi nggak apa-apa, lu latihan bro, lu jangan polos-polos banget. Banyak banget kan orang ngomong gitu kan. Nyatanya di kehidupan rumah tangga itu jadi masalah. Jadi dari sekarang dengar kebenaran ini, ayo kita bertobat. Koko juga dulu jatuh dalam dosa ini. Dan Koko bersyukur ada banyak orang yang Tuhan pakai menolong. Koko juga mau berubah. Oke, nah terus apa yang harus kita lakukan?
lari dari dosa seksual. Run from sexual sin. Jauhkan dirimu dari percabulan. Oke? Jauhkan dirimu dari segala macam jenis itu deh. Mau itu free sex, pornografi, pacaran nggak kudus. Jauhkan dirimu. Artinya gini, dosa ini nggak bisa dihadapin sambil bahasa roh gitu ya. Kalian berduaan sama pacar kalian di kamar, terus bahasa roh berdua. Ujung-ujungnya jatuh aja dalam dosa. Itu bukan dosa yang bisa dihadapi, tapi dosa yang harus dihindari. Yusuf kurang rohani apa coba? Dia bisa terjemahin mimpi, dengar suara Tuhan directly. Orang dia nggak perlu, aku doa dulu ya. Dia nggak perlu gitu loh. Yosua mimpi nih. Terus Yosua cerita, dia langsung tahu. Oh itu artinya gini. Dia nggak perlu, Koyos kasih aku seminggu, aku doa dulu ya. Dia puasa, Tuhan artinya apa? Nggak perlu, Yosua lagi. Yusuf kurang rohani apa? Tapi dalam dosa seksual dia nggak sok-sokan. Dia kabur, dia lari karena dia tahu ini daging dia lemah. Daging kita lemah. Nggak cowok, nggak cewek. What to do? Berlari menjauh sumber dosa. Ya, aduh sumber dosa gue siapa ya? Pacar gue sih kok. Putusin. Kalau dia sungguh-sungguh, dia nggak akan ngambil kesempatan. Orang yang mencintai kita tidak mengambil, tidak merebut kekudusan, tidak merebut hubungan yang baik ya, tidak merebut ketawanan dan sebagainya. Justru jagain. Oke. Kalau dari pacaran udah kayak gitu, itu berarti orangnya tidak bisa dipercaya. Di pernikahan apakah ada jaminan dia tidak akan melakukan hal yang sama orang lain? Belum tentu. Karakter seseorang yang kalian lihat hari ini saat sedang membangun hubungan itu bisa jadi teaser ya, cuplikan dia di kehidupan rumah tangganya. Jadi kalau udah lihat dia nih sering gak jujur, sering genit, ini gak cowok gak cewek ya, atau sering jatuh dalam dosa seksual dan bahkan mengajak jatuh dalam dosa seksual, itu aslinya lebih ngeri lagi. Ya, jadi kalau udah lihat kayak gitu, jangan berpikir kayak kalian gini ya, datang ke bioskop, biasa kan ada layar, terus isinya trailer kan. Wih, ini kayaknya keren ya. Terus kalau misalnya kalian lihat, ini kok bosen banget ya tempatnya gak ganti-ganti, trailernya ngebosen ini. Jangan harap kalian nonton, filmnya jadi bagus. Kita bukan sutradaranya, amin. Jadi kita gak bisa ubah orang. Kalau kita udah lihat trailernya gak bagus, mendingan gak usah ditonton. Amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi hati-hati. Kenapa sih? Ngomongin ini karena one day semua kita akan berumah tangga. Tapi masalah dalam rumah tangga yang sering terjadi nih, perceraian, atau kadang gak percerai tapi pisah. Anaknya dilempar sana, dilempar sini, dititipin sana, dititipin sini. Cenderung terjadi sebenarnya sejak masa pacaran. Udah kelihatan. Tapi nanti juga berubah. Jalanin aja dulu, biarin aja deh, gak apa-apa. Akhirnya beneran jalanin tuh, ya kan konsekuensinya. So be very careful. Mendingan tahu sekarang. Kalau mau beli barang online aja ribetnya kan luar biasa kan. Cek sana dulu, lihat testingnya, lihat bintangnya. Ini trusted atau enggak. Sedetail itu, nanya orang lagi. Lu beli di mana? Tanya rekomendasi orang. Jadi kenapa enggak kita lebih serius juga dalam hal hubungan. Yang kedua, berlari ke komunitas yang tepat. Oke, kita harus punya komunitas yang tepat. Itu bicara soal komunitas kecil atau kelompok sel atau cool. Nah, aku mau tekankan gini, ada di cool sama bertumbuh di cool itu dua hal yang beda. Kok gue udah ikut cool, puji Tuhan, semua pasti senang deh ya. Tapi bertumbuh di cool itu butuh kerendahan hati untuk mau terbuka. Kalau kita datang ke cool cuma mau selalu terlihat baik, gak pernah cerita masalah, gak pernah mau sharing, dikasih kesempatan, enggak gue baik-baik aja kok, luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Besok gue bawa konsumsi ya kok, wah thank you banget ya, oke. Tapi masalah banyak tuh di belakang, tapi gak pernah mau cerita, kita gak bisa bertumbuh. Orang yang mau bertumbuh dia harus vulnerable, dia harus rentan, dia harus mau cerita. Kalau belum berani di grup yang banyak, ngobrol aja dulu sama gembala kulnya. Oke, Koko dulu kayak gitu juga. Waktu Koko jatuh dalam dosa ini, Koko ngomong sama gembala kul. Dan akhirnya Koko ditolong, dikuatkan sampai hari ini. Oke, yang kedua dalam hal uang. Ya, yang kedua dalam hal uang. Trustworthy in managing money. Kenapa? Karena semua teman-teman di sini, siapa yang udah bekerja? Boleh angkat tangan? Yang sudah bekerja? Oke, yang nanti setelah lulus mau cari kerja? Ada dong, enggak ada ya. Yang udah lulus kuliah atau lulus sekolah nanti mau kerja? Enggak kok, aku ngarepin papa mama aja deh. Ya ada, enggak kan ya. Pasti kita semua mau kerja kan. Jadi pasti ujung-ujungnya kita akan deal with this issue. Mendingan belajar sekarang di gereja daripada buat salah dulu. Jadi apa yang harus dilakukan? Bayangin ya, Yusuf saking dia man of integrity, bosnya bilang,
Dia kasih kuasa di rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf. Terus segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Kok nggak baca lagi ayatnya untuk mempersingkat, tapi intinya kalian bisa lihat di yang di garis bawah. Artinya gini, semuanya nih, misalnya kayak gini, mungkin pin ATM, kunci, ya, mobil nih pakai aja Yusuf. Ini semua, pokoknya semua mau pakai apa boleh lah. Kamar mau, ya tuh pakai aja semua. Kamu mau masak apa bikin aja, ngerti ya? Dia tuh udah dikasih kekuasaan untuk seluruhnya, kecuali soal makanan. Soal makanan si Potifar mau makan apa, itu dia yang ngurus. Ya, dia mau GoFood apa terserah dia. Tapi selebihnya nih, Yusuf yang atur. Kalau kita jadi tuan rumahnya, kita mungkin nggak kasih kekuasaan itu sama orang yang kita nggak percaya. Tukang nyolong gitu ya, tukang bohong, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Bahaya dong. Makanya terbukti kalau dia sampai dipercaya sebegini, berarti dia sangat dapat dipercaya soal uang. Oke? Dan konteks hari ini, orang tuh seringkali tidak berintegritas dalam hal uang karena dia mulai cinta uang daripada cinta Tuhan. Padahal cinta uang disebut di sini akar segala kejahatan. Ialah cinta uang. Tuhan gak masalah dan tidak anti dengan orang yang diberkati dan kaya. Tapi kalau motivasinya akhirnya mencintai uang, itu yang jadi masalah. Ya, kalau dilihat di Alkitab, Abraham juga kaya, Ishak tuh kaya raya, Yakub kaya raya. Banyak sekali cerita di Alkitab itu orang-orang yang diberkati Tuhan. Itu nggak masalah. Tapi waktu kita cinta uang, dikatakan di sini, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Udah mulai ninggalin Tuhan. Udah mulai ya udah nggak apa-apalah. Ini uangnya sebenarnya uang haram nih. Ya udahlah. Itu juga itu anak Kristen juga, itu satu gereja sama gua, dia juga kayak gitu, udah gak apa-apa. Ngerti ya? Akhirnya menyimpang. Kalau dia kayak gitu bukan berarti kamu harus kayak gitu loh. Nanti pertanggungjawabannya tuh gak bareng-bareng soalnya. Sendiri-sendiri. Ya, dia juga kayak gitu, itu malah pelayan di gereja loh kok. Ya terserah dia deh, nanti hukumannya lebih berat lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Oke, jadi perhatikan bagaimana kita mengelola uang. Ya, ada orang yang karena dia cinta uang, akhirnya dia ingin cepat kaya. Nah itu masalahnya. Ingin cepat kaya kayak gimana ya jadinya ya. Waktu dia mulai ingin cepat kaya, dia mulai ngelakuin banyak hal. Contohnya dia mulai berjudi. Dia mulai melakukan bisnis ilegal. Mengambil apa yang bukan miliknya. Mencuri. Ini punya kantor nih. Gak apa-apa lah. Klaimnya harusnya segini. Ya gue tambah-tambahin sedikit deh. Nipu, korupsi. Dan masalah-masalah besar lainnya, turunannya adalah hutang yang tidak terselesaikan. Perhatikan ya, orang yang ingin cepat kaya biasanya tuh pengen terlihat, wow, gengsi gue. Terus di antara keluarga pengen dihormati. Gaya hidupnya kita berlebihan. Mungkin kita fear of missing out, takut ketinggalan zaman. Oh dia punya handphone, iPhone berapa yang paling baru? 14. Ya, dia punya iPhone terbaru, gua juga harus punya. Ya, dia punya PS. Oh, itu gampang ya kalau itu pakai filter aja, ya kan? Jadi kita tuh fear of missing out, dia lakuin, gua lakuin. Dia lakuin, gua lakuin. Akhirnya minjem. Koko jujur aja, Koko dapat ini kesaksian real, ada yang seperti itu. Ya. Kayak gitu juga, sampai dia ngutang nih sana sini, cuma ngikutin gaya hidup orang supaya dihormati, supaya dihargai, supaya dia jadi kawan dari kelompoknya. Bayangin ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, sampai main judi, sampai nipu orang, tidak akan luput dari hukuman. Balik lagi, konsekuensi selalu datang. Jikalau kamu tidak setia, perhatikan ya, untuk kita yang lagi bekerja atau akan bekerja, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya gini, kalau waktu kita kerja nih, dapat fasilitas kantor, tapi kita sering curang gitu ya, nilep. Oh bisa klaim bensin, terus kita klaimnya kita lebih-lebihin, kita bikin nota palsu dan lain sebagainya. Perhatikan. Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi waktu kita kerja sama orang, jadi pastikan kita orang yang dapat dipercaya. Amin. Sampai akhirnya Tuhan percayakan harta milik kita sendiri.
Jangan karena gini, wah ini uang orang, dia kaya raya kok, gue ambil segini mah gak ada efeknya lah sama dia, tetap aja dia gak akan jatuh miskin. Oke, lagi-lagi, memang dia gak akan jatuh miskin, tapi kualitas karakter kita jadi miskin. Bersih kelakuan, lebih baik orang miskin, bersih kelakuannya daripada orang berliku-liku jalannya sekalipun kaya. Naik mobil mewah, pakai handphone terbaru. Lebih baik orang yang gak punya itu semua, tapi bersih kelakuannya daripada berliku-liku jalannya. Oke, perhatikan ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik itu gak bisa dibeli. Ya, kalau nama udah rusak, contoh ya ada menteri yang korupsi kemarin kan, aku pertama mikir juga udah level menteri ngapain korupsi ya. Tapi kalau itu kebiasaan udah dibawa dari dulu, sejak muda kerja emang tukang nilep, waktu dapat kesempatan besar, ya jatuh. Setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Setia dalam dosa kecil, ya cuma 100.000. Goban doang, goban. Nanti pas ada 50 juta juga ditilep. Perhatikan ya. Dan kalau udah rusak nama baik, itu lebih susah diperbaiki daripada cari uang. Dan kalau udah rusak, bukan cuma kita yang gak enak, keluarga kita semua dicap. Ya, semua jadi kena bermasalah. Jadi apa yang harus dilakukan untuk kita jadi orang yang bisa dipercaya, yang udah kerja maupun yang belum dan akan. Perhatikan ya, kalau kita sudah sampai melakukan hal yang salah, bertobat. Nilai hidup kamu tidak ditentukan dari apa yang kamu pakai, dari barang yang kamu punya. Kalau barang kamu punya iPhone, kamu naik mobil, kamu pakai tas branded, oke, kalau kamu potong rambutnya di salon ini gitu ya, baru level, gitu nilai hidup kamu, wah maksimal. Tapi kalau kamu belum, kamu masih ya, kita mah mainnya sama yang kameranya 3 gitu ya, bukan yang kamera 1, apalagi 2, apalagi nggak ada kamera. Ya, nilai hidup kita tuh nggak ditaruh di barang dan benda mati, amin. Nilai hidup kita justru begitu mahalnya karena Yesus sudah mati bagi kita. Jadi jangan sampai punya mindset yang salah, jangan cinta uang. Karena kalau kita cinta uang, Tuhan kita jadiin hamba. Cinta uang nih ya, Tuhan aku mau ini, mau ini, mau ini. Tapi suruh Tuhan, jadi Tuhannya jadi hamba. Tuhan tolong aku, berkati aku, tolong aku, tahun ini harus begini, harus begini. Jadi yang uangnya itu jadi Tuhan, Tuhannya jadi hamba. Harusnya kebalik, Tuhannya jadi Tuhan, uangnya jadi hamba. Dan hadapi konsekuensi. Kalau ada di antara kita yang sudah lakukan kesalahan, terlibat hutang atau segala macam, yuk selesaikan. Jangan lari. Ya, jangan diem-diem. Ngomong, bilang sorry belum bisa, tapi usahakan bayar. Ya, usahakan selesaikan. Sebisa mungkin jangan berhutang. Amin. Oke, please jangan berhutang hanya karena gengsi. Jangan berhutang hanya karena kita nggak tahan, mau ningkatin gaya hidup, akhirnya jadi susah sendiri. Setia dalam memberikan persembahan perpuluhan dan setia menabur. Nah, kalau kita mau ngobatin cinta uang kita harus belajar perpuluhan dan belajar memberi. Memberi ini artinya menabur, memberkati orang. Ya. Karena firman Tuhan bilang gini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Kalian tahu di Alkitab tuh ada ayat yang bilang begini, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nggak boleh cobain Tuhan, tapi khusus dalam hal keuangan, kamu bisa uji Tuhan. Malah Tuhan nantang, kamu uji aku deh soal uang. Karena Tuhan serius banget soal ekonomi, soal finansial, soal money. Kalau kamu hitung-hitungan soal perpuluhan, yang 10% kamu keep untuk diri kamu, kemungkinan kita dengan 100% pun kita akan kekurangan. Ya, perpuluhan itu kan 10% dari income, untuk yang sudah bekerja ya. Kalau mau ajarin, jangan tidak setia, jangan jadi bendahara yang tidak jujur, jadilah dapat dipercaya. Oke, mungkin dengan 10% itu kita harus nunda beli barang baru. Mungkin dengan 10% yang kita bawa ke Tuhan, kita harus nunda makan di tempat yang enak itu. But itu jauh lebih worth it daripada 10%-nya gue gak kasih Tuhan deh. Barangnya juga belum tuh kebeli, ya kan? Jadi kadang-kadang nih, kita tuh gak fair dalam hal ini. Tapi Tuhan bilang uji. Dan yang kedua soal menabur. Menabur tuh bicara bukan perpuluhan ya. Perpuluhan 10% kita kembalikan ke rumah Tuhan. Kalau menabur nih gini, dari 100% income kita, 10% kan ke gereja. Terus gak disebut berapa persen harus kita menabur. Yang pasti setiap kita nih punya benih dan roti.
Benih itu untuk ditabur, benih itu jangan dimakan. Roti untuk dimakan. Artinya dari income kamu 90%-nya, karena 10% udah perpuluhan, kamu bisa nikmatin 89% misalkan ya. Itu jadi roti kamu, silakan 1% tabur. Berkati orang dalam bentuk uang, barang, dalam bentuk apapun. Tapi ini bicara soal materi ya. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi kalau kalian lakuin, lakukanlah dengan kerelaan hati, jangan sedih atau jangan karena terpaksa. Oke, tapi lakukanlah dengan pengertian. Kenapa? Karena ini kuncinya. Where your treasure. For where your treasure is, there your heart. Amin. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartanya selalu dikasih ke kebutuhan kita, aku mau beli ini, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu, akhirnya selalu tentang me, myself, and I. Akhirnya center hidup kita, that on which your life center, selalu cuma tentang kita. Tapi kalau kita bawa harta kita ke Tuhan, yang 10% tadi, hati kita nih jadi ada di Tuhan. Terus ada benih kan yang kita bagi. Maka hati kita selalu punya kerinduan jadi berkat buat orang. Nah, key statementnya di sini. Perpuluhan dan menabur membawa hati kita kepada Tuhan dan terus menjadi berkat bagi sesama. Jadi ingat yang pertama, lari dari dosa seksual. Amin. Yang kedua, kelola uang dengan baik. Nah, yang ketiga, Koko nggak bahas hari ini. Koko akan bahas nanti tanggal 24 Januari ya. Tentang hati yang mengampuni. Yusuf banyak sekali dikecewakan. Tapi dia selalu menang. Karena dia mengampuni. Nah, Koko mau bahas ini aja yang terakhir. Koko minta pemusik, boleh ke atas. Keep the spoken word. Ini yang terakhir. Apa artinya? Menjaga setiap perkataan ucapan. Katakan, keep the spoken word. Ya lagi 1, 2, 3. Keep the spoken word. Ya, orang yang berintegritas selain dia punya trik lari dari dosa seksual, dapat dipercaya soal uang, dia juga menjaga perkataan. Ya, tahu dari mana sih kok? Nah, kalian lihat ya. Yusuf pernah janji sama Yakub. Yakub tuh ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, karena mereka sekarang ngungsi ke Mesir, ayahnya tuh bilang gini, kalau saya meninggal, tolong bawa jasadnya ke Kanaan. Karena mereka sebenarnya tinggalnya di Kanaan, tapi karena kelaparan akhirnya mereka pindah ke Mesir. Nah, kalian tahu nggak sih, perjalanan itu jauh dan memakan biaya. Tapi Yusuf bilang, iya, oke, aku akan bawa mayat kamu nanti balik ke Kanaan waktu kamu udah meninggal. Namanya udah meninggal ya, repot amat sih ke sana, mungkin kita mikir gitu. Tapi dia udah janji, dia lakukan. Dan yang berikutnya, Yusuf juga janji sama saudara-saudaranya. Waktu saudara-saudaranya yang jual dia, akhirnya malu sendiri, minta ampun. Terus ayahnya meninggal, langsung mikir gini, oh kemarin ayah tuh masih ada, bapak masih ada. Bapaknya tuh Yakub. Yakub masih hidup, pasti Yusuf akan takut nih. Gak akan lah balas dendam. Nah sekarang bapak kita udah meninggal, bisa jadi Yusuf balas dendam. Mereka takut semua. Terus Yusuf bilang begini, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Dia janji, kamu jangan takut. Dulu kamu jual aku, buang ke dalam sumur. Tapi jangan takut, aku akan tanggung hidup kamu, anak-anak kamu akan aku pelihara. Dan dia menepati janji. Nah aku mau bilang gini, orang yang hidup dalam berintegritas, dia gak sembarangan ngomong. Kalau kita gak bisa lakukan, mendingan jangan janji. Tapi sekali kita udah ngomong, kita harus komitmen lakukan. Sekalipun rugi. Firman Tuhan bilang gini, jangan berpegang pada sumpah walaupun rugi. Waktu Yusuf harus bawa mayatnya Yakub, dia tuh harus bawa iring-iringan yang sangat besar, semua pegawainya Firaun itu ngikut. Ya, dan perjalanannya itu kurang lebih 11 hari. 7 hari perkabungan, balik lagi 11 hari. Total tuh hampir 1 bulan. Cuma buat nguburin ayahnya. Tapi dia tetap berpegang pada sumpah sekalipun rugi. Siapa dulu mungkin gini, kok gue janji mau melayani Tuhan. Aduh, tapi lagi gak mood. Sekarang lagi gak mood kok. Waktu dulu janji tuh, aduh keluarga gue lagi baik-baik aja. Sekarang, aku gak melayani dulu ya. Kalau kita udah janji sama Tuhan, tetap pegang janji kita. Walaupun sekarang kondisinya udah gak enak. Amin. Sekalipun udah rugi nih. Contoh kayak gini deh, kayak gue udah komit sama Tuhan nih, kemarin gue mau ibadah. Terus ya kayak gini misalkan hujan gitu ya. Gue akan tetap lakukan.
Atau misalnya gini, gue udah janji sama temen gue nih. Aduh, tapi sekarang susah nih, gimana ya, uangnya kurang. Tapi gue udah janji. Kalau memang kita memang gak bisa, ngomong aja. Tapi kalau memang kita bisa dan harus berkorban, tetap berpegang pada sumpah sekalipun rugi. Itu tanda orang berintegritas. Kalau gak bisa ngomong, jangan hilang. Oke? Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Amin. Lebih baik kita kalau janji sama Tuhan, laku. Tuhan, gue mau baca Alkitab. Aduh, tapi tugas lagi banyak Tuhan. Tetap berpegang pada sumpah. Sekalipun rugi, aduh. Begitu gue gak janji, tapi udah janji nih. Ya udah deh, gue lakuin. Gue mau ketemu si itu kok, gue mau injili. Gue mau bawa dia kenal Tuhan Yesus. Tapi sekarang sombong orangnya kok. Tapi kita udah janji nih, lakukan. Apapun itu. Gue janji kok nanti kalau udah kerja, gaji pertama gue mau pakai buat berkatin orang tua kok. Udah janji kan? Lakukan. Jangan, ya itu kan waktu itu kok, sekarang wah pas-pasan. Tetap berpegang pada sumpah, sekalipun rugi. Amin. Wah, kalau kita lakukan ini, kita tuh kayak Yusuf, kita hidupnya berintegritas. Orang yang menjaga integritas, dia juga menjaga lidahnya. Kok gak baca ayat semua, tapi bisa lihat di depan. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari baik? Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari baik? Angkat tangannya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Artinya apa sih? Nggak ngebully orang. Ya, omongannya nggak kasar. Nggak ngegosip. Nggak gosipin orang. Nggak caci maki. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kok mau ajarin biarlah anak Shine dikenal kata-katanya itu baik. Amin. Biasain ngomong thank you. Biasain ngomong please. Tolong. Ya, jangan nyuruh-nyuruh. Walaupun kita punya pembantu, ya jangan nyuruh-nyuruh. Koko sekarang nih ada pembantu juga nih, tapi dia bantuin untuk jaga baby. Koko juga, Mbak tolong ini dong. Mbak, ini ya, ngerti ya? Kalau nyuruh kan kayak gitu. Walaupun kita bosnya, walaupun kamu di rumah bos nih, anaknya bos, punya pembantu, jangan kayak gitu. Amin. Tetap bilang, Mbak tolong dong, boleh bantuin ini gak? Itu kamu beda. Di situ integritas kamu kelihatan, lidah kamu beda. Kalau salah, jangan malu untuk bilang sorry. Jangan ngilang. Sekali lagi aku bilang, jangan ngilang. Dulu gue teman baik sama dia, terus gue buat salah, gue gak enak, udahlah, pergi. Terus belajar untuk berani bilang, sorry ya. Mungkin kita pernah janji kan, mungkin ada orang janji juga kadang-kadang gak bisa nepati ya, betul ya. Kan tadi kan tetap berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kalau benar-benar gak bisa nepatin gimana? Jangan malu untuk bilang sorry. Amin. Pakai lidah, dibilang gini, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kata-kata thank you tuh sangat baik. Nanti pulang dari sini, waktu kalian keluar di loket parkir, jangan lupa bilang thank you ya. Sama si penjaga parkirnya, sama si orang yang terimain tiket kita. Amin. Kasih ya Pak. Mungkin dia udah kehujanan seharian, kedinginan gitu ya, di kotak itu. Tapi tiba-tiba ada 1-2 anak Tuhan, bahkan ada berapa nih ya? 80 anak Tuhan. Thank you ya. Wah, dia jadi semangat lagi. Jadi seger lagi. Karena dia dihargai. Amin. Waktu ada orang nganterin makanan, kamu habis pesan di restoran. Belajar bilang thank you. Nyenggol orang. Sorry ya Pak, nggak sengaja. Sorry Kang, nggak sengaja. Amin. Jangan, mata di mana, gitu ya. Gue bayar di sini. Yang lain juga bayar, tapi nggak gitu-gitu banget. Prayer and encouragement. Di luar 3 kata ini, kita bisa pakai kata-kata kita untuk doa. Dan untuk membangun. Semangat ya bro. That simple words bisa benar-benar kasih energi buat orang. Amin. Get well soon ya. Tuhan sayang sama lu. Itu kata simple banget. Tapi itu bisa nge-boost mood seseorang. Nah yang terakhir, menjaga perkataan, keep the spoken word juga artinya jujur. Siapa mau mencintai hidup dan melihat hari baik? Ayat yang sama. Dia harus menjaga lidahnya terhadap ucapan yang menipu. Kok mau ingetin jangan biasain bohong. Ya, jangan biasain bohong. Bohong putih, bohong, nggak ada tuh bohong warna-warni ya. Bohong ya bohong. Kalau salah ngaku. Jangan mau kelihatan baik, jadinya bohong. Sama orang tua. One day kalian jadi orang tua. Tabur bohong terus, one day anak kalian bisa bohongin kalian terus. Jangan marah nanti sama mereka. Dasar tukang bohong. Dulu papa mama gimana? Mungkin dia nggak berani lah, karena dia juga nggak tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Dulu kamu gimana ya? Gitu ya.
Hati-hati. Kalau kamu sudah bertobat, ya Tuhan pasti akan jaga keluarga kita. Tapi dimulai dari kita, belajar jujur. Amin. Jujur deh, salah ya minta maaf. Jujur. Aku berdoa biar Roh Kudus bikin kita gelisah waktu kita mau bohong. Sampai kita ketahuan akhirnya. Ngerti ya? Mendingan kayak gitu tuh. Mendingan jadi orang tuh gak bisa bohong. Sampai kalau mau bohong tuh, nih bohong, nih mau bohong nih. Itu bagus banget tuh. Roh Kudus tuh bekerja dengan luar biasa karena dia gak mau lidah kita dipakai untuk hal yang gak baik. Kenapa? Karena aku mau kasih tahu begini. Di Alkitab, boleh bantu slide-nya? Di Alkitab waktu Pentakosta terjadi, lidah yang dijaga akan dipakai oleh Roh Kudus mengalirkan kuasa. Katakan amin. Jadi kalau kita nggak bias, kita jaga nggak bohong, kita nggak kalau ngomong kita tepatin janji, terus kita nggak ngomong bully orang, termasuk komen-komen juga ya sebagai netizen yang budiman, jaga komentar kita. Nah kalau kita jaga nih, waktu kamu ngomong kuasa mengalir, amin. Tapi kalau kita biasa bohong, kamu ngomong biasa aja jadinya. Ingat ya, di Pentakosta Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah api. Kenapa lidah api? Karena dia mau pakai lidah setiap kita. Amin. Kalian tahu dari 9 spiritual gift karunia rohani. Lihat ya, yang di bold 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari 9 semuanya pakai lidah. Betapa dahsyatnya. Nah iblis tahu lidah itu kuasa. Lidah itu bisa ngalirin kuasa. Makanya kita terus ditarik untuk ngomong yang kotor. Biar apapun itu. Tapi akhirnya lidah kita kehilangan kuasa. Nah hari ini, yang mau dedikasikan lidahnya sama Tuhan, mau dipakai Roh Kudus. Yuk kita bangkit berdiri. Amen. Aku akan tutup dengan ini. Live in integrity. Nanti dilanjutin soal forgiving, tapi hari ini run from sexual sin. Kalau ada di antara teman-teman yang jatuh dalam dosa seksual, cari seseorang yang bisa kamu percaya dan belajar terbuka. Ya, walaupun nggak berarti setelah kamu terbuka, tiba-tiba kamu nggak jatuh lagi dalam dosa. Mungkin tetap aja jatuh, tapi akan lebih parah kondisinya kalau kamu mengisolasi diri. Gak ada yang tahu. Mungkin pacaran kamu nggak kudus, beresin. Jangan pikiran nanti kan udah mau nikah. Kalian mau tahu bimbingan pranikah? Di sesi yang terakhir, kalian akan diinterview sama gembala. Dan ditanya gimana pacarannya. Mau bohongin gembala, mau bohongin pendeta supaya tetap diberkati. Berkat mungkin tangannya tetap kena ke kepala kita, tapi tangan Tuhan gak turun. Rumah tangga kita ya gitu-gitu aja. Yang mengerti katakan amin. Jadi pas di situ aja kita mesti ngaku tuh nanti. Pak, dulu saya pernah jatuh. Udah bertobat belum? Jangan tunggu nanti. Ini, amin. Pemberkatan nikah kudus itu bukan slogan. Memang benar-benar kita harus dalam kondisi bertobat. Baru berkatnya turun. Karena God's blessing are conditional. Trustworthy in managing money. Amin. Setia yuk. Perpuluhan. Setia memberi, nabur buat orang. Dan keep the spoken word, komitmen terhadap janji dan ucapan. Kalau ada teman-teman di sini yang terikat hutang dan belum bisa, jangan menghilang dan tiba-tiba kayak seakan-akan tidak ada hutang. Ingat itu uang orang lain. Tidak mengambil yang bukan miliknya. Jadi kamu harus balikin. Atau at least kamu komunikasikan itu. Selesaikan itu. Menjaga perkataan dan jujur. Mungkin ada orang yang bilang gini, tapi dia juga begitu, dia juga begitu. Tuh orang gereja juga sama. In the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Amen. At the end, kamu nggak usah pusing. Tuhan Yesus nanti nggak. Waktu kita ketemu Tuhan, pertanggungjawaban kita nih nggak bisa gini. Si itu juga gitu loh. Si ini juga gitu. Tuhan tuh nggak bakal gubris. Yang Tuhan tanya, kamu gimana? Dia nanti aku akan urus. Jadi again, jangan pikir si A juga lakukan, jadi kita lakukan. It's never between them. It's between you and God. Amen. Kalau kita mau menang tahun integritas ini, yuk belajar. Lari dari dosa seksual. Yuk belajar atur uang. Setia. Jangan ambil yang bukan milik kamu. Yuk belajar jaga perkataan. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk berdoa berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Kalau ada Roh Kudus bicara di hati kamu secara spesifik, dari 3 hal ini ada hal yang Tuhan mau kita bertobat.
responi Tuhan secara pribadi. Kalian gak perlu maju ke depan, gak perlu angkat tangan, tapi kok minta responi Tuhan. Responi Tuhan. Sampai kita menyembah Tuhan, responi Tuhan. Responi Tuhan. Doa sama Tuhan, minta ampun kalau kita tahu itu salah. Minta ampun sama Tuhan. Come and fill this place with your spirit, with your grace, Holy Spirit. Mari tetap berdoa. Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, yes, Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit. Mari angkat tanganmu yuk sama-sama. Come and fill this place. Come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, oh, Holy Spirit, with power, oh, all consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit. Mari masing-masing pejamkan matamu, doa sama Tuhan. Tuhan, kami mau bertobat, mengawali tahun ini, beri kami kantung hati yang baru. Kami mau takut akan Tuhan. Latih kami Roh Kudus, sampai kami keluar jadi pemenang. Tolong kami ada dalam komunitas, gak cuman ada. Tolong kami untuk bertumbuh, tolong kami untuk berani terbuka, supaya pemulihan itu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. We want more of your presence. Mari nyanyikan pujian ini. We want more of your power. We want more of your presence. We want to know you. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want more. We want more of your glory. We want to know you. Come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire. One more time singing. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit, sing we want more. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami mau belajar Tuhan Yesus, kami mempunyai integritas. Kami mau belajari komitmen lagi apa yang sudah kami bangun kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak muda Tuhan yang mengerti Tuhan Yesus. Untuk punya integritas dengan Tuhan, untuk tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan atas setiap kami, untuk tunduk kepada setiap leader-leader, setiap kakak-kakak rohani yang ada pada saat ini Tuhan Yesus, untuk mendidik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang selalu mengurapi kami dan selalu memberkati kami. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Oke, mungkin pengumuman akan saya persilakan kepada multimedia. Teman-teman disilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya Sherly Angelia. Berikut informasi HOG News sepekan ke depan. Informasi yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan melalui via transfer melalui rekening BCA dengan nomor 061 402 7777 atas nama GB Windsor Square atau melalui scan barcode berikut. Sedangkan bagi Bapak Ibu Saudara yang menghadiri ibadah secara onsite, persembahan dapat diberikan secara langsung sesuai dengan arahan worship leader atau melalui scanning barcode yang ada di belakang kursi Bapak Ibu duduk. Dan aplikasi yang dapat digunakan untuk scan barcode tersebut adalah Dana, GoPay, GoMobile, Link Aja, OVO, PayTrend, Sakuku, dan ShopeePay. Berikutnya, doa malam kesembuhan akan diadakan kembali pada hari Rabu 13 Januari 2021 pukul 7.30 malam melalui Zoom dan YouTube channel GB Windsor Square. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan dan perlu didoakan dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut atau melakukan chat saat Zoom sedang berlangsung. Berikutnya akan diadakan pertemuan Departemen Musik. Pertemuan ini diwajibkan untuk seluruh anggota Departemen Musik pada awal tahun bersama dengan Pastor Erwin Wijaya pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 7 malam di HOG di Mall lantai 2. Pendaftaran permulitan KOM Seri 100 telah dibuka per hari ini pada tanggal 10 Januari 2021. Kelas KOM akan diberlakukan secara onsite dan kapasitas ruangan terbatas maksimal 30 murid. Setelah memenuhi kuota pendaftaran, maka pendaftaran akan ditutup dan untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Departemen KOM. Berikutnya, Departemen Musik akan mengadakan audisi pada tanggal 22 Februari 2021. Untuk itu, kami mengajak setiap jemaat Tuhan yang memiliki talenta di bidang vokal, musik, multimedia, dan soundman dapat mengikuti audisi ini. Untuk formulir dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Ade Octavia. Akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Fabuni Zebua dengan Ilustriani pada hari Sabtu 6 Februari 2021 pukul 10 pagi bertepat di Chapel HOG Eden Park. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan tersebut dapat menghubungi Sekretariat GB Windsor Square. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang mau menikah ataupun melakukan penangguhan nikah, wajib mengikuti kelas bimbingan pranikah atau BPN selama 11 kali pertemuan. Kelas BPN periode pertama akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2020, setiap hari Selasa dan Jumat, pukul 7 malam di HOG Eden Park lantai 5. Untuk pendaftaran, segera hubungi Bapak PDP Abraham di nomor berikut. Demikian informasi HOG News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada beberapa pengumuman tambahan, boleh ditampilin. Jadi sekarang kita akan dengar pengumuman dari Jan. Yang pertama, boleh langsung aja. Info persembahan ya, info persembahan. Jadi buat teman-teman, persembahan kita nanti tidak lagi buat yang onsite khususnya bisa langsung masukin di amplop, lalu ada kotak di pintu sebelah sana tempat kita masuk. Nanti bisa langsung memberikan persembahan, masukin aja ke kotak. Jadi kedepannya pun seperti itu, persembahan bisa dilakukan di awal pada saat kita datang nih langsung ngasih boleh, atau misalkan di tengah ibadah lagi ke toilet sekalian gitu ya, itu juga boleh gitu ya, atau di akhir ibadah selesai itu juga boleh. Intinya tidak ada sesi khusus untuk persembahan, jadi berdasarkan kesadaran masing-masing
Dan juga kita langsung memberikan kotak supaya orang-orang tidak berkerumunan kecuali minggu pertama ya, kecuali minggu pertama. Tapi untuk minggu-minggu seterusnya terus seperti itu, kotak akan disediakan di pintu masuk. Dan buat teman-teman yang mau transfer juga boleh, tinggal transfer di rekening ini. Buat teman-teman yang online juga bisa memberikan persembahan via transfer. Next. Minggu depan akan ada ibadah lanjutan seri yang hari ini, yaitu bicara tentang humility. Jadi kalau backpack kita yang pertama diisi integrity, yang kedua barang yang harus dibawa adalah humility. Nah, apa sih artinya? Apa yang harus dilakukan? Nanti akan dibahas oleh Ko Handi di minggu depan. Jamnya sama, buat teman-teman, Koko ingetin lagi, lakukan registrasi sebelum datang ibadah. Dan buat teman-teman yang online, bisa tetap ikut di Zoom meeting yang sama. Jam 2 siang di tempat ini dan juga di rumah masing-masing. Nah, keep updating our social media. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan Youth Talk YOLO Project akhir tahun lalu, boleh lihat lagi, ada di YouTube semuanya. Dan juga untuk Instagram silakan di follow supaya kita bisa terus update. Dan di Instagram juga ada link di bio yang kita bisa klik. Di situ ada beberapa informasi untuk registrasi kursi ibadah bisa, untuk ibadah online bisa, memberi persembahan bisa. Mau tanya-tanya apapun juga bisa, mau minta didoakan juga bisa. Ya, konseling pun bisa. Ada pilihan menunya di situ, tinggal klik, nanti akan masuk ke WhatsApp PIC yang bersangkutan. Next. Nah, buat teman-teman yang baru bukannya semua juga baru hadir ya kalau ibadah onsite mah. Tapi gini, yang pertama kali ikut Shine Community. Jadi sebelumnya nggak pernah ikut di ibadah onsite-nya dulu, dan waktu ibadah online juga nggak pernah ikut. Baru benar-benar pertama kali ini ikut ibadah bersama Shine Community. Saya minta kesediaannya untuk angkat tangan aja. Ada? Angkat tangan? Enggak disuruh ke depan, enggak disuruh salto, cuma angkat tangan. Ada? Oke, ada saudari kita di sebelah sini. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, welcome. Dan nanti akan ada Asher yang memberikan kartu newcomer. Thank you. Yuk kita bangkit berdiri. Nanti setelah ibadah selesai, untuk yang baru pertama kali hadir, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar di ruang lounge ya. Nanti akan ada Asher yang mengantar. Yuk kita berdoa. Kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya, kami sudah selesaikan seri yang pertama, Tuhan. Kami mau bawa integritas dalam backpack kami, supaya di 2021 ini kami bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman yang ikut ibadah online dan juga ibadah onsite. Lindungi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami sehat, tidak terkena virus, malah kami bawa hadirat Tuhan ke rumah kami. Tuhan, jagai anak-anak-Mu, berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, berkati mereka yang sedang bekerja, supaya mereka jadi orang yang dapat dipercaya di tengah pekerjaan mereka. Supaya bahkan seperti orang melihat Yusuf, kiranya orang melihat jemaat-Mu di sini seperti Yusuf, Tuhan. Sehingga mereka dipercayakan lebih dan lebih lagi. Dan kuasa Tuhan nyata. Bahkan orang-orang yang gak kenal Tuhan, company tempat kalian bekerja jadi diberkati karena ada kalian di situ. Berdoa, berkati keluarga, setiap anak-anak-Mu. Berkati yang sakit, berikan kekuatan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga yang sudah melayani, Tuhan. Kami bersyukur. Mari angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dia menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita sama-sama diberkati, katakan amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Happy New Year, God bless you, dan hati-hati di jalan.